Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan para bapak dan saudara hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Ma'rifah Komplek Pertamina, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberi anugerahi kesehatan lahir dan batin, dilimpahkan ganjaran berlipat ganda, serta dimudahkan segala urusan dan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian, mohon maaf beribu kali maaf. Sedikit waktunya untuk mendengarkan apa yang kelak saya sampaikan ke depan, terutama kepada bapak dan ibu, saudara dan saudari yang masih menunaikan salat dan juga salat sunnah. Kami mohon kesempatan waktunya sebentar, semoga ini dapat dimaklumi dan dipaham. Hadirin hadirat bapak ibu, saudara dan saudari, segenap jamaah yang dimuliakan Allah. Kita hidup ini digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 45 adalah kama in anzalnahu minas sama, laksana air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Air tersebut kita kenal dengan nama istilah air hujan. Bapak ibu, saudara dan saudari, kalau kita mau cermati baik-baik bagaimana kondisi dan sifat air hujan itu sendiri, rupanya yang pertama, air hujan ini diturunkan oleh Allah secara setetes demi setetes. Dari tetesan ini melambangkan sesungguhnya kehidupan kita bapak dan ibu itu enggak sekaligus, kita harus punya tahapan. Kalau bapak, ibu, saudara, saudari kepengen sukses, kepengen apa yang didambakan tercapai, tanpa proses mustahil bapak dan ibu. Tetesan air hujan yang bertahap tadi ini begitu turun sampai di permukaan bumi, model dan wujudnya itu bervariasi. Ada yang jadi genangan warnanya jernih, ada yang jadi genangan yang warnanya kecoklatan, ada pula jadi genangan yang warnanya hitam gelap. Ini melambangkan bahwa dalam eskalasi kehidupan kita ini bukan hanya menjumpai dan menemukan orang yang wataknya, yang kepribadiannya jernih dan mengasihkan dalam hidup. Akan tetapi ada orang yang semi, kadang jernih, kadang asik, kadang bikin kesel. Ya wajar lah, ini namanya dinamika kehidupan. Siapa sih yang kagak kepengen punya partner, punya bestie itu selalu ngerti keadaan diri dia? Pasti setiap kita kepengen hal merasakan seperti itu. Nah hadirin sekalian, yang ketiga, air hujan itu ketika turun ke permukaan bumi bukan hanya menjadi satu gambaran tentang karakter pribadi kita, akan tetapi jumlah genangan air hujan itu juga sama, beda modelnya. Ada yang jumlah genangannya sedikit, ada yang jumlah genangannya sedang, ada juga yang jumlah genangannya besar, ada yang sangat besar. Tapi kalau sudah sangat besar bisa jadi banjir, kayak beberapa hari waktu yang lalu. Nah jumlah genangan yang banyak ini bapak dan ibu, saudara dan saudari adalah gambaran tentang masalah penghasilan kita, rizki kita.
Saya percaya tentu di sini Bapak Ibu, saudara dan saudari penghasilannya berbeda-beda. Ada yang penghasilannya 1 bulan 5 juta. Ada juga yang mencapai 7 juta. Ya. Karena memang digambarkan oleh Allah bahwa kehidupan kita sekarang ini laksana air yang diturunkan oleh Allah dari langit, yang modelnya air tersebut begitu menggenang bervariasi. Ini tentu menyadarkan kita tentang masalah keberadaan karunia Allah yang disebut rizki. Sebab karunia Allah dalam hal rizki itu kita kadang terfokus pada permasalahan uang dan materi. Padahal di luar itu tidak hanya seperti itu. Kesempatan kita berkumpul, kesempatan kita bercengkrama, kesempatan kita bertemu dengan kawan, bahkan kita asik berbicara secara nyaman, itu juga bagian dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam ajaran Islam yang saat ini kita tengah jalani kewajiban di antara beberapa kewajiban kepada Allah yang disebut puasa, ternyata masih ada kewajiban lain yang punya estimasi, yang punya hubungan erat antara kewajiban ini dengan kewajiban berikutnya. Ada jarak, ada estimasi, di mana persoalan masalah zakat dengan puasa yang dibatas melalui waktu ini melambangkan rangkaian rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi bahwa beliau baginda Rasulullah pernah memberikan satu buah penjelasan, di mana penjelasan ini Bapak Ibu saudara dan saudari adalah korelasi hubungan yang sangat mengikat antara zakat dengan puasa itu sendiri. Kata Rasulullah, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya zakatal fitri." Kita puasa Ramadan ini Bapak dan Ibu saudara dan saudari sesungguhnya belum diterima oleh Allah. Belum. Bahkan kata Nabi, mu'allaqun bainas sama'i wal ardi, masih ngambang Bapak dan Ibu, masih berjalan antara kanan dan kiri, kiri dan kanan, utara dengan selatan, selatan dengan timur, timur dengan barat dan seterusnya. Berputar dia, mu'allaqun bainas sama'i wal ardi, yang kata Rasul malah bergantung antara langit dan bumi. Kalau yang namanya bergantung antara langit dan bumi berarti ke atas tidak, ke bawah pun tidak. Sampai kapan lalu puasa Ramadan kita ini bisa diterima oleh Allah? Yang padahal kita sudah 20 hari, 20 atau 21 Pak, 20 hari kemarin kita sudah tunaikan puasa kita, di mana hari ini hari ke-21. Hadirin sekalian, kita pikir puasa kita sudah diambil oleh Allah, sudah ditinjau sama Allah, sudah diterima sama Allah. Belum. Sampai kapan itu? Hatta yu'addiya zakatal fitri, sampai kemudian kita ini mentunaikan, membayarkan zakat fitrah kita. Kita sampaikan nanti zakat fitrah ini kepada al-fuqara, orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Siapa yang dimaksud al-fuqara wal masakin? Tentu orang yang ekonominya lemah. Sebab kadang juga ada orang yang mengaku-ngaku saya ekonomi, saya lemah, tapi di lain sisi kemampuannya masih lumayan. Saya berharap besar kepada Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, bisa secara detail dan bijaksana memahami kalimat al-fuqara wal masakin. Karena sedekah atau zakat yang kita berikan untuk menopang diterimanya ibadah puasa Ramadan kita, ini bukan sekedar kita keluarkan, tapi ini bagian daripada penyempurna ibadah kita, yakni penyempurna ibadah puasa. Berarti zakat ini adalah satu bagian dari penopang kelangsungan puasa Ramadan kita. Kalau ama puasa kayak mata uang,
Satu dengan yang lain, sebelah dengan yang lain, itu saling mengesahkan. Ya kalau bapak dan saudara punya uang 100.000 rupiah, yang ada gambarnya sebelah doang, sebelahnya nggak ada gambar, saya percaya uang tersebut pasti gak bakalan laku dan diterima jadi alat pembayaran. Zakat dengan puasa ini menguatkan. Karena ini menguatkan bapak dan saudara yang saat ini sedang berpuasa, jangan lupa nanti ketika mengakhiri puasa untuk membayarkan, mentunaikan zakat fitrah. Jangan sampai lewat, karena kalau lewat ini menjadi bagian dari penyanggah tidak diterimanya ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu saya pun berharap mudah-mudahan pada waktunya nanti saat bapak dan ibu mengeluarkan, mentunaikan zakat, bisa dikeluarkan pada waktu yang afdol. Kapan waktu yang afdol itu? Adalah ketika Ramadan ini telah berakhir. Saat kita melakukan buka terakhir, buka puasa yang terakhir, mau masuk bulan Syawal, di saat itulah afdolnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kurang lebih setengah jam menuju malam takbir. Kalau bapak dan ibu bukan jam 6 lewat 10 menit, setengah 7-nya atau jam 7-nya keluarkan zakat fitrah itu, langsung berikan kepada orang yang hendak diberikan. Di lingkungan masyarakat kita ada orang yang lemah ekonominya, langsung berikan kepada mereka.